Pernah nggak kamu merasa lelah bukan karena apa yang kamu kerjakan, tapi karena apa yang kamu ceritakan? Kadang kita terlalu sibuk memberitahu dunia tentang rencana-rencana besar kita, sampai lupa bahwa yang benar-benar penting bukan apa yang kita ucapkan, melainkan apa yang kita lakukan. So, hari ini aku ingin kita merenung sejenak tentang kenapa diam itu bukan kelemahan, tapi justru kekuatan terbesar kita. Shh, jangan pernah oversharing. Beneran deh. Sebenarnya kenapa sih kita perlu berhenti oversharing? 1. Rencana besar butuh ruang untuk tumbuh. Bayangkan rencana besar itu seperti benih kecil yang baru kamu tanam. Apa jadinya kalau setiap hari benih itu kamu gali lagi, hanya untuk menunjukkan ke orang lain, "Hey, lihat ini biji yang aku tanam loh." Benih itu nggak akan pernah tumbuh. Dia butuh waktu, butuh perhatian, butuh perlindungan sebelum akhirnya kuat. Sama halnya dengan rencana kita. Ketika kita menceritakan rencana besar kita ke banyak orang, kita membuka pintu bagi opini, kritik, bahkan keraguan yang kadang gak kita butuhkan. Pikiran kita jadi penuh dengan suara-suara dari luar yang bisa mengganggu fokus kita. Padahal, rencana kita butuh ruang untuk berkembang tanpa tekanan ekspektasi. Diam bukan berarti kita gak percaya diri, tapi justru tanda bahwa kita sedang memberi ruang bagi diri sendiri untuk bertumbuh tanpa gangguan. 2. Energi lebih baik untuk aksi dan bukan ekspektasi. Setiap kali kita bercerita tentang rencana, ada energi yang ikut keluar. Kadang kita merasa udah puas nih hanya dengan menceritakannya. Ini yang disebut dengan dopamin palsu. Rasa puas tanpa progres yang nyata. Perasaan itu bikin kita ngerasa seolah-olah kita udah mencapai sesuatu. Padahal sebenarnya baru sebatas wacana. Tanpa sadar, kita juga membiarkan diri kita terbebani dengan ekspektasi orang lain. Semakin banyak orang tahu, semakin besar pula tekanan untuk memenuhi harapan mereka. Ini bisa bikin kita terjebak dalam lingkaran mencoba membuktikan sesuatu. Tapi sayangnya bukan untuk diri sendiri, melainkan untuk orang lain. Padahal, energi itu lebih baik digunakan untuk melangkah, mengerjakan, dan fokus pada proses. Diam memberikan kita kebebasan untuk gagal tanpa rasa malu dan untuk bangkit tanpa beban penilaian orang lain. 3. Biar hasil yang berbicara. Kita sering ingin diakui, dimengerti, bahkan dipuji atas rencana besar kita. Tapi ingat, pengakuan yang paling tulus selalu datang dari hasil dan bukan dari wacana. Saat kita diam dan bekerja dalam senyap, kita memberi diri kita ruang untuk belajar, untuk gagal, dan untuk berkembang tanpa tekanan. Diam itu bukan berarti pasif. Justru di dalam diam, ada proses yang dalam. Ada kerja keras yang gak terlihat. Ada kegigihan yang gak terdengar. Dan ketika akhirnya berhasil, hasil itu akan bicara lebih lantang daripada semua cerita yang pernah kita bagikan. Orang akan melihat perubahan kita tanpa perlu kita jelaskan panjang lebar. Hasil yang nyata adalah bukti terbaik dari semua usaha yang pernah kita lakukan. 4. Gak semua orang perlu tahu. Gak semua orang akan memahami mimpimu. Bahkan orang terdekat sekalipun bisa aja meragukanmu. Bukan karena mereka jahat, tapi karena mereka nggak melihat apa yang kamu lihat. Mereka nggak merasakan apa yang kamu rasakan. Karena mimpi itu adalah sesuatu yang sifatnya sangat pribadi, yang terkadang hanya bisa dipahami oleh orang yang menjalaninya. Ketika kita terlalu sering membagikan rencana kita ke orang lain, kita membuka ruang untuk komentar yang bisa melemahkan semangat kita. Padahal validasi dari luar nggak menentukan seberapa berharganya mimpimu.
Kamu nggak butuh persetujuan siapapun untuk percaya pada dirimu sendiri. Yang kamu butuhkan hanyalah keyakinan, konsistensi, dan keberanian untuk melangkah meski tidak ada yang melihat. 5. Diam bukan berarti sendirian. Berhenti oversharing bukan berarti kamu harus menghadapi segalanya sendirian. Kamu tetap bisa punya lingkaran kecil yang dipercaya. Orang-orang ini adalah orang-orang yang benar-benar mengerti, mendukung, dan gak menghakimi. Bedanya, kamu lebih bijak memilih kepada siapa kamu berbagi. Bukan karena menutup diri, tapi karena kamu tahu bahwa gak semua orang layak tahu segala hal tentang perjalananmu. Jadi, berhenti bercerita bukan berarti kita berhenti bermimpi. Kita hanya sedang melindungi rencana-rencana besar itu, memberinya ruang untuk tumbuh tanpa gangguan. Simpan mimpimu dengan rapat, berproseslah dalam diam, dan biarkan hasilmu yang bicara saat waktunya tiba. Kalau kamu ngerasa relate, ceritakan pengalamanmu di kolom komentar ya. Tetap semangat, dan ingat, langkah kecil dalam diam seringkali membawa perubahan besar. Barakallahu fikum.